Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salisa Fatwa Madani, NIM 1921214144 dari Hukum Keluarga Islam 5E. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sosiologi, hukum, dan penerapannya di masyarakat. Sebelum itu, terlebih dahulu kita harus memahami apa sih makna dari sosiologi, hukum, dan masyarakat sehingga dapat kita kaitkan satu sama lain. Aristoteles merupakan salah satu ahli fikir Yunani kuno yang mengatakan dalam ajarannya bahwa manusia adalah zoon polikon. Artinya, pada dasarnya manusia adalah makhluk yang selalu ingin berkumpul, bergaul dengan sesama jenisnya. Jadi, makhluk yang suka bermasyarakat. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Dalam bermasyarakat, dari kelompok kecil, besar, bahkan untuk suatu negara dibutuhkan komponen untuk mengatur dan menjalankannya. Apa sih sebenarnya hukum itu? Sehingga sangat diperlukan untuk mengorganisir komponen-komponen yang ada di dalamnya untuk kepentingan dan tujuan-tujuan yang diharapkan. Untuk mencari pengertian dari hukum itu atau definisi dari hukum itu seperti apa, ada berbagai perspektif dari para ahli sosiologi dan akademisi mengenai arti atau makna hukum itu seperti apa. Namun, pada dasarnya atau garis besarnya bahwa hukum adalah perintah dan atau larangan untuk mengikat atau mengatur objek dan subjek hukum itu sendiri, yang mana sifatnya bersifat memaksa dan mengikat. Dari kedua pembahasan ini dapat kita lihat bahwa adanya keterkaitan antara hukum, sosiologi, dan masyarakat. Teori sosiologi dikembangkan untuk menanggapi, menganalisa, memahami, dan menjelaskan kenyataan-kenyataan yang diwujudkan oleh kehidupan sosial para anggota suatu masyarakat yang mengandung tempat penting yang dibuat dalam aturan-aturan yang sudah berlaku. Menurut ahli sosiologi, di antaranya ada 3 hubungan hukum dengan masyarakat. Yang pertama, tesis kaca atau mirror tesis. Hukum adalah cerminan sepenuhnya masyarakat, dikemukakan menurut pendapat Durkheim. Yang kedua, tesis kaca selektif, artinya selective mirror thesis, di mana hukum ini tidak lagi menerima masyarakat karena hukum itu sudah diseleksi oleh para elit mereka. Hal ini dikemukakan oleh Karl Marx. Yang ketiga, tesis kaca interaktif atau interactive mirror thesis, yaitu hukum tidak hanya mencerminkan apa yang ada di masyarakat, tetapi hukum juga sengaja dibuat untuk mempengaruhi masyarakat. Hal ini menurut pendapat Max Weber. Dalam penerapannya di masyarakat, seringkali terjadi gap antara teori atau kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat dan praktik atau kasus di lapangan. Misalnya saja pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengubah batas minimal menikah laki-laki dan perempuan, yaitu 19 tahun. Yang awalnya laki-laki boleh menikah dengan usia 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Namun,
Pada kenyataannya atau kasus di lapangan, bahwa banyaknya permohonan atau pengajuan dispensasi nikah di pengadilan agama. Hal ini menunjukkan bahwa ada berbagai latar belakang mengapa dengan adanya suatu perubahan atau undang-undang yang berusaha diubah untuk membantu masyarakat, ternyata masih banyak terjadi pernikahan pernikahan di mana usia-usia yang seharusnya belum mencukupi tetap dapat melangsungkan pernikahan karena alasan-alasan tertentu. Oleh karena itu, diperlukan analisa mengapa hal ini dapat terjadi. Terlepas dari itu semua, manusia juga terikat oleh peraturan hidup atau disebut dengan norma, seperti norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum, dan lain sebagainya. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.